Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Excel. Pada video kali ini, saya akan coba membahas salah satu soal tes Excel Shopee untuk data analis. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file soal ini bisa kalian download secara gratis pada kolom deskripsi. Jadi silakan kalian download terlebih dahulu filenya. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan mengisinya bersama-sama. Pada file ini terdapat dua sheet nih, ada tes dan ada sheet database. Sheet tes ini berisikan data yang harus kita isi, terdapat instruction yang harus kita kerjakan, dan ada tabel bantu yang membantu kita untuk mengisi data tersebut ya. Di database ini berisikan ya data-data saja, berisikan data. Karena ini adalah soal tes Shopee dan Shopee adalah perusahaan multinasional, maka baik datanya, soalnya atau instructionnya menggunakan bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa internasional. Jadi kalian harus dulu memahami sedikitnya berbahasa Inggris lah, seperti itu. Di sini terdapat tabel yang datanya masih kosong nih. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi data kosong ini berdasarkan instruksi yang sudah diberikan ya. Langsung saja kita coba mengisi soal instruction yang pertama nih. Kita baca instruction yang pertama atau soal yang pertama ini. Use the VLOOKUP function in column C atau kolom customer name and kolom D atau kolom text. Jadi untuk soal yang pertama ini kita diperintahkan untuk menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi kolom C atau kolom customer name ini dan kolom D atau kolom teks atau kolom pajak ya bahasa Indonesianya. Nah, di sini kolomnya kolom D dan kolom C seperti itu. Nah, pada kolom ini kita diperintahkan untuk mengisinya menggunakan rumus VLOOKUP sesuai yang telah diperintahkan ya. Langsung saja kita coba. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, lalu tekan tab. Yang pertama kita akan mengisi lookup value. Nah, kita kan akan mencari data customer name ini berdasarkan data customer kode. Maka lookup value-nya yaitu data customer kode. Kita klik sel pertama data customer kode ini, titik koma. Selanjutnya kita mengisi table array, yaitu tabel yang berisikan data dari lookup value-nya sampai data customer name atau data yang kita cari. Nah, data lookup value-nya adalah data customer kode. Data yang kita cari adalah data customer name itu. Nah, data itu terletak pada sheet database. Maka kita pergi dulu ke sheet database. Nah, data lookup value, data customer kode ini terletak pada kolom B. Kita klik kolom B ini. Data yang kita cari adalah data customer name. Nah, terletak pada kolom C. Maka kita blok data dari kolom B sampai ke kolom C seperti ini. Jika sudah diblok, kita klik ini di formula bar, titik koma. Selanjutnya kita mengisi kolom index number, yaitu nomor kolom indeks dari data yang kita cari berdasarkan table array tadi. Nah, table array tadi adalah ini, customer kode, customer name. Kolom 1, kolom 2. Nah, data yang kita cari ini terletak pada kolom indeks nomor 2. Maka kita ketik 2, titik koma. Selanjutnya kita mengisi rank lookup. Di rank lookup ini terdapat dua pilihan nih, ada true dan false. Nah, jika true mencari nilai yang tidak pasti. Jika false hanya mencari nilai yang pasti, yaitu exact match. Nah, karena kita akan mencari nilai yang pasti, kita gunakan false. Bawah, tab, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya ya. Kita tekan enter. Maka hasilnya pun muncul seperti ini. Untuk sel di bawahnya, kita tidak usah lagi repot-repot mengisinya satu persatu. Kita bisa menggunakan yang namanya autofill. Caranya,
Arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah pada sel tersebut sampai ada tanda plus hitam seperti ini, lalu kita klik kiri 2 kali. Nah, maka untuk sel di bawahnya otomatis muncul ya. Jika sudah, kita klik yang ini, tanda seru, kita pilih ignore error. Nah, seperti ini. Untuk kolom C ini sudah kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi data teks menggunakan VLOOKUP ya. Kita ketik sama dengan VLOOKUP tab. Nah, kita akan mencari data teks ini menggunakan data customer kode aja. Maka lookup value-nya kita klik sel pertama, data customer kode ini, titik koma. Nah, tabel arahnya data customer kode sampai data teks ya. Kita pergi ke sheet database. Ini data lookup value pada kolom B. Data yang kita cari terletak pada kolom D ini, data teks. Kita blok data kolom B sampai data D. Kita klik formula barnya, titik koma. Selanjutnya kita mengisi kolom index number. Nah, data yang kita cari terletak pada kolom index nomor 3 berdasarkan tabel array tadi. Kita ketik 3, titik koma. Nah, untuk mengisi range lookup-nya kita pilih false, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya. Kita tekan enter, hasilnya pun muncul ya. Kita autofill ke bawah, kita posisikan di tengah agar lebih mudah dibaca. Kita klik di sini center. Nah, untuk kolom C dan kolom D sudah kita isi. Maka untuk soal nomor 1 ini sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya kita akan coba mengisi soal nomor 2. Kita baca soal nomor 2. Use the sum if function in kolom I atau kolom quantity box and kolom F atau kolom total white. Jadi untuk soal nomor 2 ini kita diperintahkan untuk menggunakan rumus sum if pada atau untuk mengisi data kolom E yaitu kolom quantity box dan kolom F yaitu kolom total white seperti itu. Langsung saja kita coba mengisi data quantity box ini menggunakan rumus sum if. Kita ketik sama dengan sum if tab. Nah, kita mengisi range yaitu data berdasarkan kriteria yang kita cari. Nah, kita akan mencari data quantity box ini menggunakan atau berdasarkan customer kode. Kita pergi ke sheet database. Kita pilih data customer kode ini, kolom B. Kita klik formula barnya, titik koma. Lalu untuk kriterianya yaitu data customer kode tadi. Kita pergi ke sheet test. Kita klik sel pertama data customer kode ini, titik koma. Selanjutnya kita mengisi sum range ya, yaitu data yang kita cari, yaitu data quantity box. Nah, data quantity box ini terletak pada sheet database. Kita pergi ke sheet database. Kita klik ini, kolom yang kita cari atau data yang kita cari pada kolom H. Tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita autofill untuk mengisi sel di bawahnya. Selanjutnya kita mengisi kolom F atau data total white ini menggunakan rumus sum if. Kita ketik sama dengan sum if rank. Kita akan mencari data total white ini berdasarkan ya customer kode tadi. Kita pergi ke sheet database. Kita pilih data customer kode ini, kolom B, titik koma. Kriterianya yaitu kita pergi ke sheet test. Kita klik sel pertama data customer kode ini, titik koma. Lalu kita mengisi sum rank yaitu data yang kita cari, data total white. Kita pergi ke sheet database. Pilih data total white. Ini kolom I. Tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita autofill untuk sel di bawahnya.
Nah, agar lebih mudah dibaca, kita gunakan koma style pada format sel ini. Kita klik nih tanda koma di sini. Nah, maka angkanya lebih rapi, lebih mudah dibaca gitu. Untuk soal nomor 2 ini sudah kita selesaikan. Kita coba mengisi soal selanjutnya, soal nomor 3. Kita baca soalnya. Use the basic multiplication function in the G and H column referring to the previous data record. Kita diperintahkan untuk mengisi kolom G dan H menggunakan basic atau dasar perkalian berdasarkan data atau tabel bantu previous data record. Berdasarkan previous table ini ya. Kita coba kolom G dan H ini. Yang pertama, kita akan coba mencari data price total quantity box. Nah, caranya tinggal kalikan saja quantity box-nya dikali price per quantity box ini pada tabel bantu ya. Kita klik sama dengan kita klik sel pertama data quantity box ini dikali atau untuk perkalian simbolnya bintang. Kita klik sel price per quantity box ini. Lalu tekan F4 pada keyboard untuk sel price per quantity box-nya. Maka muncul tanda dolar seperti ini. Nah, itu berfungsi agar mengunci sel tersebut agar tidak berubah saat kita autofill atau kita isi untuk sel di bawahnya seperti itu. Tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita autofill ke bawah. Kita ubah format selnya menjadi accounting. Kita pilih menu home. Kita pilih di sini format cell. Kita klik. Lalu kita pilih accounting. Nah, seperti ini. Untuk data kolom G ini sudah kita isi. Kita isi kolom yang berikutnya yaitu kolom H. Sama seperti tadi, kita klik sama dengan kita klik sel pertama data total week ini dikali price per week-nya. Kita klik sel tersebut, tekan F4, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita autofill untuk mengisi sel yang di bawahnya. Kita ubah format selnya menjadi accounting. Nah, seperti ini. Untuk data atau kolom G dan H ini sudah kita isi. Maka soal nomor 3 sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya kita isi soal nomor 4. Kita baca soalnya. Use the if function in column E with the criteria if the text column is PKP, then it is 10%, and if PTKP, it is 0%. Gunakan fungsi if pada kolom E dengan kriteria jika kolom teks adalah PKP, maka mengisinya atau isinya dengan 10%. Dan jika PTKP, isinya 0%. Seperti itu. Nah, ini data kolom I, text amount. Jika kolom PKP ini, kolom teks ini isinya PKP, maka teksnya 10%. Jika PTKP, teksnya 0% ya. Jadi seperti itu. Kita klik sama dengan if tab. Kita klik sel pertama data teks ini sama dengan tanda kutip. Kita ketik PKP tanda kutip titik koma value if true-nya, maka jika benar hasilnya 10%. Titik koma jika selain PKP yaitu PTKP, maka teksnya 0%. Tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, kita autofill untuk mengisi sel di bawahnya. Nah, karena di sini format selnya masih general, kita ubah format selnya menjadi persen. Kita klik di sini. Pilih persen. Kita posisikan di center. Nah, data text amount ini sudah kita isi ya. Kolom ini sudah kita selesaikan. Maka soal nomor 4 sudah kita selesaikan. Kita isi selanjutnya soal yang kelima. Kita baca soalnya.
Use the basic addition function in column Z with reference to column G, H, and I. Gunakan fungsi dasar pertambahan mungkin ya, pada kolom Z dengan referensi kolom G, H, dan I. Jadi untuk mengisi total amount ini, kita tambahkan print total quantity box ditambah print total weight, lalu ditambah print total quantity box, print total weight dikali text amount ya, seperti itu. Mungkin langsung saja kita praktekkan. Kita ketik sama dengan, kita klik sel pertama data press total quantity box ini, ditambah kita klik sel pertama data press total weight ini, ditambah, nah lalu di sini buka kurung 2 kali, kita klik lagi sel pertama data press total quantity box ini, ditambah kita klik lagi sel pertama data press total weight ini, tutup kurung, lalu dikali text amount-nya. Maka kita klik sel pertama data text amount ini, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, hasil pun muncul ya. Kita autofill saja untuk mengisi sel yang di bawahnya. Nah, data total amount ini sudah kita isi. Maka soal nomor 5 sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita mengisi soal yang terakhir ya, soal nomor 6. Kita baca soalnya. Use the data sheet to make a report quantity box and total weight per area and per customer by using a pivot table. Data sheet ini membuat report atau laporan quantity box dan total weight berdasarkan per area dan per customer menggunakan pivot table ya, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan. Kita pilih menu insert, kita klik, kita pilih ini menu pivot table ya. Nah, untuk table authoring-nya kita akan menggunakan data pada database ini. Kita klik si database, kita blok data kolom A sampai kolom terakhir ya, kolom I. Kita klik di sini, tekan OK saja. Maka akan muncul pivot table fields. Kita tinggal masukkan saja data sesuai yang diperintahkan soal nomor 6 ini. Yang pertama, kita akan masukkan area pada barisnya. Lalu customer. Nah, untuk value-nya yaitu quantity box dan total weight. Data quantity box kita masukkan ke value. Data total weight-nya kita masukkan lagi ke value. Nah, seperti ini ya. Maka di sini per area-nya, di sini customer name-nya, di sini quantity box-nya, di sini total weight-nya. Jadi seperti itu untuk soal nomor 6 ya. Maka soal 6 ini sudah kita selesaikan. Nah, untuk soal tes Excel Shopee Data Analysis ini sudah kita selesaikan. Jadi seperti itu cara mengisi soal tes Excel Shopee untuk data analis ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.